Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JIPC Official TV. Sore hari ini kami berada di Kampung Nelayan Desa Jetis, Kecamatan Nusawu, Kabupaten Cilacap, di mana Desa Jetis ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen. Jadi di belakang kami ini sudah masuk Kabupaten Kebumen, tepatnya di Kecamatan Ayah. Dan sore hari ini kami bersama seorang tokoh masyarakat dari Desa Jetis, Kecamatan Nusawu. Dan kalau bagi kami dari kacamata JIPC Official TV, beliau bukan hanya tokoh desa, tokoh kecamatan, tapi termasuk tokoh di Kabupaten Cilacap. Kiprah beliau begitu panjang, begitu lama, baik di bidang politik, kemudian di bidang sosial, dan yang terlama adalah beliau mengabdi kepada negara melalui jalur ASN. Nah, kita bersama beliau, Bapak Sairan Haryanto, Sarjana Manajemen, dan kita akan ngobrol jauh dengan Bapak Sairan. Selamat sore Pak Sairan. Selamat sore. Ya, kami dari JIPC Official TV tergerak gini Bapak. Jadi selama ini kami melihat kiprah Pak Sairan ini, kalau boleh dikatakan ini apa ya, multi talent, serba bisa. Nah, kami ingin tahu Pak Sairan, karena setahu saya setelah pensiun dari pegawai negeri tahun 2021, Pak Sairan waktu itu ketemu dengan saya, kepenginnya istirahat nih. Namun yang kami dengar berbagai pihak, berbagai golongan masyarakat kemudian mendorong agar Pak Sairan berkiprah lebih jauh, tidak terbatas oleh istilahnya kurun waktu dan tempat, tetapi banyak pihak mencalonkan beliau menjadi salah satu kandidat anggota DPRD di Kabupaten Cilacap. Kita nggak usah sebut partainya, nanti kita akan tahu beliau dari partai apa. Bagaimana nih Pak Sairan? Kira-kira boleh nggak diceritakan ini tentang Pak Sairan, kemudian latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, termasuk saat ini Pak Sairan menjadi salah satu bagian dari salah satu partai politik yang akan berkompetisi di pemilu 2024. Silakan Pak Sairan. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang jelas kaitannya dengan kegiatan saya selama ini adalah saya sudah dididik dari kecil orang tua saya untuk belajar mandiri dan agar juga belajar bagaimana berbuat baik untuk orang lain. Bahkan bagaimana kita harus maju, karena saya adalah latar belakangnya adalah anak desa yang notabene bukan dari kalangan orang yang punya, tapi anak petani, bahkan ya nyambi jadi bakul gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu kenapa saya tuh termotivasi untuk belajar ke kota? Nah, ini pada waktu itu akhirnya saya mengambil inisiatif, saya harus kalau ingin menuntut ilmu, otomatis saya harus belajar mandiri, yaitu dengan cara merantau ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah gitu, sambil bekerja. Gitu ya Pak Sairan ya. Iya. Luar biasa. Oke Pak Sairan, sederet tadi latar belakang yang panjenengan sampaikan. Kemudian apa sih sebetulnya Pak motivasi setelah Anda pensiun? Kebanyakan orang setelah pensiun itu akan menikmati pensiun. Nah, ini Anda kan seperti dipaksa ya Pak Sairan ya, dipaksa oleh banyak segmentasi masyarakat agar Anda ini nanti mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Kira-kira apa sih Pak visi misinya ketika nanti jenengan menjadi anggota dewan? Atau apa sih yang paling mudah saja Pak? Jangan yang terlalu berbelit-belit gitu, tapi kalau saya jadi anggota dewan, saya mau apa? Kira-kira seperti itu Pak Sairan. Ya, terima kasih. Tentunya kami punya motivasi dan juga visi dan misi, karena itu tadi di depan saya sampaikan bahwa saya dididik dari kecil, apabila memberikan kebahagiaan orang lain dan memberikan kesenangan kepada orang lain, itu saya sendiri merasa bahagia dan bangga. Itu di situ. Kemudian akhirnya setelah saya bisa menempuh pendidikan yang sampai dengan S1 itu dengan susah payah sambil bekerja, alhamdulillah setelah saya pensiun dari PNS, yaitu pertama saya di Departemen Koperasi UKM Jakarta, kemudian mutasi di Kabupaten Cilacap tahun 2000, otonomi daerah. Di sana kemudian saya ditarik menjadi carik
ya. Cari itu Sekdes sekretaris gitu, Pak, ya? desa, iya sekretaris desa, dan kemudian juga sempat menjadi PJ Kades ya di Cetis, dan juga menjadi PJ Kades juga di Desa Purwodadi. Nah, kemudian motivasi apa yang mendorong saya ingin menjadi anggota dewan sebenarnya bukan karena itu saja, tapi karena memang ya agak sedikit dipaksa ya, karena pihak-pihak yang merasa Iya. bahwa saya masih mampu memberikan kontribusinya terhadap kehidupan warga masyarakat. Ya, contohnya tentunya bisa membawa aspirasi masyarakat yang selama ini karena memang di samping sebagai pegawai negeri, saya juga banyak berkecimpung di organisasi-organisasi dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Bahkan sampai saat ini setelah pensiun, satu di PSSI Cilacap, yang kedua di Lembaga Wakaf NU Kecamatan Nusawungu, kemudian di Sekjen PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Nusawungu, dan kemudian juga pengawas Koperasi Perikanan Minusaha, dan juga di BUMDes Mangun Praja Desa Cetis, dan juga Desa Wisata Karangbanar Cetis. Juga Ketua PS Pantai Sakti yang satu-satunya saat ini adalah menduduki Liga 1 PSSI Kabupaten Cilacap, seperti itu. Gitu ya Pak Sir. Ya. Jadi ya. ternyata Pak Sir ini luar biasa pemirsa. Jadi beliau banyak sekali jabatannya ya Pak Sir, walaupun mungkin jabatannya nggak ada gajinya ya Pak ya. Nggak ada sosial. Jabatan sosial ya. Ya. Tetapi sebetulnya itulah yang namanya modal sosial Pak Sairan, dan saya yakin dan percaya bahwa figur-figur seperti Pak Sir ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh Kabupaten Cilacap di dalam nanti membangun Kabupaten Cilacap agar lebih maju ke depan.